Selama ini banyak terbalik. Kalau melihat yang indah, yang bagus, yang semuanya wow, subhanallah, itu terbalik. Begitu melihat yang negatif-negatif, masya Allah, terbalik jamaah ya. Sekarang harus sudah mulai kita merubah. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang tidak kita sukai, maka ucapkan subhanallah. Maha suci Allah. Allah berlepas diri dari hal-hal yang negatif itu. Allah itu suci, tidak seperti anggapan mereka-mereka itu. Wallahu a'lam. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Kemudian dalil yang kedua, Quran surat An-Najm surat 53 ayat ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Ini dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dalil dari As-Sunnah. Adanya syafaat, dalil-dalil dari As-Sunnah tadi disebutkan bahwa derajatnya sampai derajat mutawatir. Karena yang meriwayatkan sangat banyak sekali. Ini bisa dilihat di antaranya di As-Sunnah Ibnu Abi Hatim, Majmu' Fatama Ibnu Taimiyah, Lawami'ul Anwar Al-Bahinah oleh Asy-Syafarini dan seterusnya. Apa itu? Di antaranya yang telah disampaikan tadi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalishan min qalbih. Orang yang paling berbahagia memperoleh syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Khalishan min qalbi, ikhlas keluar dari hatinya. Masya Allah. Dan masih sangat banyak sekali. Kemudian dalil yang ketiga dari ijma'. Dalil dari ijma' ini anak angkat nanti beberapa saja. Di antaranya Al-Hafidz Al-Hakimi mengatakan syafaat adalah hak, benar adanya, diimani oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana diimani oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. As-Sunnah Ibnu Abi Hatim, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, dan Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah oleh Asy-Syafarini. Kemudian yang keempat, syarat syafaat. Kalau di sini sudah ada syarat syafaat. Syafaat itu syaratnya ada 3. Yang pertama, ini anak ambil dari kitab-kitab yang telah disebutkan di sini juga, dan saya tambah dari Syekh Sulih bin Abdul Aziz Al-Syekh
Beliau menyampaikan yang pertama izin Allah kepada pemberi syafaat. Jadi tanpa izin Allah, lihat di ayat di atas tadi, malaikat aja nggak mampu memberikan syafaat. Jadi semuanya itu atas izin Allah. Hal ini dilandasi ayat yang sangat kita hafal, yang orang kita menyebutnya ayat kursi, yakni surat kedua ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Atau di ayat yang lain, surat Saba surat 34 ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Jadi ini yang pertama, syarat pertama izin dari Allah. Syarat yang kedua, syafaat ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Jadi ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Dan yang ketiga, yang diberi syafaat juga diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa ada orang yang enggak diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Jelas banyak, nanti akan kita sebutkan. Syafaat ini tidak berlaku kepada siapa nanti insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, mari kita lihat. Jadi orang yang akan memberikan syafaat diridhai oleh Allah, dan yang akan diberi syafaat juga diridhai oleh Allah. Siapa orang yang diridhai oleh Allah memberikan syafaat? Syafaat yang paling besar nanti, syafaatul uzma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tadi disebutkan juga nanti di sini adalah ada yang syuhada, ada para nabi, ada orang-orang yang solih dan seterusnya. Kemudian siapa orang yang diridhai oleh Allah? Orang-orang yang beriman. Wabil khusus orang yang mentauhidkan Allah, itu urutan nomor 1. Karena nanti ada orang yang beriman tapi imannya tercampur. Namun kalau orang yang bertauhid, insya Allah imannya murni. Inilah nanti prioritas utama. Hal ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiyalahu qaula, yang telah kami sebutkan di atas tadi. Ayat yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa limanirtadha. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 28. Jadi syafaat kelak pada hari kiamat tidak terwujud kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah dan diridhoinya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, beliau tidak bisa memberikan syafaat begitu saja kecuali setelah diizinkan Allah. Nabi yang lain apalagi? Nanti ada syafaat para nabi yang ditolak. Semoga nanti waktu mencukupinya. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Maka aku meminta izin kepada Rabbku, lalu aku diizinkan bagiku. Dan Allah memberikan ilham kepadaku berupa pujian-pujian kepadanya, sehingga aku memuji Allah dengannya. Ini. Jadi Rasulullah pun tidak akan bisa memberikan syafaat tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu Allah pasti mengizinkan. Kenapa? Karena Rasulullah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan dalam hadis tersebut ada rahasia yang begitu sangat penting, yaitu adanya tauhid. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah qala la ilaha illallah khalishan min qalbi. Ini adalah kalimat tauhid. Sebab syafaat hanya diperoleh dengan pemurnian tauhid. Siapa yang sempurna tauhidnya, maka ia akan berhak mendapatkan syafaat. Namun sebaliknya, orang-orang yang melakukan kesyirikan maka nanti akan tertolak. Tahdzib Sunan Abu Dawud juz 13 halaman 56. Juga disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud. Jadi kalau begitu, siapa orang yang tidak diridhai mendapatkan syafaat? Jawabnya adalah orang kafir. Wala yardha li'ibadihil kufr. Dan Allah tidak meridhai kekufuran bagi hambanya. Sehingga mari kita perhatikan, wa kam mim malikin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi untuk 2 dan 3, pemberi syafaat dan yang diberi syafaat harus dapat izin dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin, yaitu syarat syafaat. Kemudian berikutnya macam-macam syafaat. Syafaat itu yang pertama syafaat yang ditetapkan. Yang kedua syafaat yang ditiadakan. Apa itu syafaat yang ditetapkan? Allah banyak menyebut penetapan syafaat setelah mendapatkan izin dan ridho darinya, yang telah kami sebutkan tadi, Quran surat An-Najm ayat 26. Inilah syafaat yang ditetapkan. Kemudian yang kedua syafaat yang ditiadakan. Siapa? Di kitab tadi juga sudah disebutkan, syafaat yang ditiadakan adalah Allah meniadakan syafaat yang batil, yakni syafaat yang syirik. Quran surat Al-Mudaththir surat 74 ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atuhu syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Di mana penjelasannya? Mari kita lihat Quran surat 10 atau Yunus ayat ke-18. Silahkan akhi, tolong dibaca surat Yunus surat ke-10 ayat ke-18. Dan mereka menyembah selain Allah
Masya Allah, perhatikan ayat ini, sangat super jelas. Syafaat yang ditiadakan. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain daripada Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kul, Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit maupun di bumi pula? Maka ditutup ayat ini, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dan apa yang mereka persekutukan itu. Jadi ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahullah, kalau kita melihat segala sesuatu yang baik, ucapkan Masya Allah. Namun ketika kita melihat sesuatu yang negatif seperti ini tadi, ada orang yang mengatakan ada penyembahan-penyembahan yang bisa memberi syafaat, apa Allah mengatakan? Subhanah, Maha suci Allah. Jadi selama ini banyak terbalik. Kalau melihat yang indah, yang bagus, yang semuanya wow, subhanallah, itu terbalik. Begitu melihat yang negatif-negatif, Masya Allah, terbalik jamaah ya. Sekarang harus sudah mulai kita merubah. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang tidak kita sukai, maka ucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Allah berlepas diri dari hal-hal yang negatif itu. Allah itu suci, tidak seperti anggapan mereka-mereka itu. Wallahu alam. Kami akan bawakan pernyataan seorang ulama murid dari Ibnu Taimiyah, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyampaikan, syafaat yang dibatalkan oleh syafaat syirik karena tidak ada sekutu bagi Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat hamba yang tidak dapat memberi syafaat dan tidak maju di hadapan Allah sehingga dia mendapatkan izin seraya mengatakan, berilah syafaat kepada fulan. Oleh karena itu orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat adalah ahli tauhid yang memurnikan tauhid hanya kepada Allah dan membersihkannya dari dosa-dosa, noda-noda kesyirikan. Ighatsatul lahwan. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah, ada syafaat yang ditiadakan.